Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita kembali lagi berjumpa di podcast kita yang tentunya kita akan membahas satu inovasi yang tentunya akan memberikan informasi dan menjadikan inspirasi bagi sahabat inovasi semuanya ada di rumah. Oke, nah di podcast kita kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber inovatif kita. Langsung saja kita sapa Mbak Gita Rizka Pratiwi. Selamat datang Mbak Gita. Terima kasih sudah menghadirkan kami di sini. Oke, baik. Kabarnya sehat tentunya ya Mbak Rizka ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, Mbak Gita ini tadi judul inovasinya kerajinan souvenir handmade ya? Iya, tas Tas handmade. handmade khas Palembang. Ya, dengan kain khas Palembang. Oh, dengan menggunakan kain khas Palembang. Ini yang menjadi inovasi ya, karena seperti yang kita tahu bahwa tas itu kan umumnya relatif menggunakan bahan kulit ya. Nah, Kulit. tapi di sini Mbak Gita mencoba untuk melakukan inovasi dengan menambahkan bahan lain sehingga menjadi lebih cantik gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang inovasi ini, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang munculnya ide pembuatan tas handmade berbahan kain khas Palembang ya? Iya. Oke. Saya melihat kain khas Palembang yang biasanya digunakan untuk pakaian itu sepertinya tidak kalah menarik kalau dibikinkan tas handmade. Memang tidak semuanya berbahan kain, bisa juga dipadukan dengan bahan seperti kulit atau kanvas. Nah itu waktu awal-awal saya mulai membuat, memang belum banyak yang membuat ini ya. Oke. Terus kami bergabung di sebuah komunitas yang memang sewing craft, dan khususnya kami belajar backmaking. Oke. Nah di situ kami mengolah, kenapa tidak menggunakan kain-kain tenun yang ada di Palembang aja gitu, yang biasa kain jumputan untuk baju. Itu tuh kan ternyata bagus kalau untuk tas gitu, jadi bisa dipadu-padankan dengan ketika pesta atau untuk casual. Memang kainnya memang kain jadi, tapi tidak jarang juga kami menggunakan kain-kain dari sisa membuat pakaian, dari perca-percanya zero waste. Iya. Itu menjadi tas handmade yang mempunyai daya nilai jual lebih. Oke. Baik. Jadi sangat memang di sini ya sebenarnya letak inovasinya ya, karena Iya. tidak hanya ternyata kain sisa bekas sisa baju, pakaian gitu kan, ini yang menjadi inovasi untuk dapat digunakan kembali ya, Iya. sehingga memiliki nilai jual, memberikan nilai tambah lah setidaknya pada tas-tas yang biasa ya gitu ya. Oke, baik. Nah, ini menarik sebenarnya karena kita tahu kan khususnya di Palembang ini banyak sekali khas-khas kain-kain khas Palembang. Antara lain seperti songket itu Jumputan. ya. Oke. Nah, ini kalau songket sih sebenarnya sudah tahu ya, sudah ada ya. Nah, tapi kalau jumputan sangat jarang sebenarnya ya. Iya, masih jarang. Masih jarang ya. Tas jumputan. Nah, untuk jumputan sendiri saya juga lebih menggunakan yang pewarna alam Ibu, karena lebih ramah lingkungan. Betul. Dan untuk ke kulit juga lebih aman. Karena kan tas juga berlangsung berhubungan dengan kulit ya. Ini juga dari sisa-sisa dari pemakaian baju, kami juga gunakan untuk tas gitu. Selain dengan ini juga dari kain blongsong atau blongket ada. Oke, baik. Nah, ini sahabat inovasi ini menarik ya, karena apa? Ternyata
dari informasi Mbak Gita, inovasi itu tidak hanya kita membikin suatu inovasi ya, tapi juga kita memikirkan ini, hal-hal yang, untuk kenyamanan Iya tentunya ya, seperti tadi pemilihan bahan juga kita, iya walaupun kita berinovasi menemukan suatu hal yang baru, tapi tetap difikirkan ya, iya keamanan dan kenyamanan yang menggunakan tentunya ya. iya Oke baik, ini menjadi, sesuatu nilai inovasi sebenarnya ya. iya. Oke baik. Nah, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan inovasi ini? Tentunya pengrajin kain itu sendiri Oke, ya, mhm, saya, bekerja sama dengan, pengrajin yang ada di Tuan Kentang, mhm, atau juga pengrajin, di Palembang juga dia, membuat khusus, jemputan pewarna alam. mhm, Terus, kami juga di rumah ada pekerja yang dari ibu-ibu rumah tangga, betul, mhm, kami bina itu dari awal, ya, sehingga dia bisa menjahit tas, mhm mhm ada mhm. satu 2 orang gitu yang Oke. membantu, heeh. Oke, nah kalau itu tadi memang dari, para pengrajin yang tentunya memang menjadi partner kita ya, Iya khususnya dalam menyediakan bahan baku. Nah kalau misalnya pembinaannya sendiri, seperti tadi pemilihan kualitas bahan segala macam itu ada, maksudnya ada apa, instansi-instansi yang ikut membantu dalam iya, pembinaannya? ada dari kami, sudah berapa tahun ini Mhm, di berada di bawah Dinas Perindustrian mhm, Provinsi, kemudian juga Dinas, Koperasi dan UKM, kemudian Dekranasda Provinsi dan juga, Bank Indonesia. Nah, nanti oke, kan mereka juga sering mengadakan pelatihan ya, mhm, terus, mentoring, itu memang, betul, kami banyak dapat, ilmu lah dari iya, sana. Pakai misalnya, mulai dari marketingnya, oke, dari apa, cara jualan di sosial media, mhm. cara, secara teknis, ini apa namanya, kalau, bahan-bahan itu, untuk desain, Mhm, malah kadang, suka ada kurasi dari desainer-desainer dari Jakarta. oke. Jadi Heeh. memang banyak sekali ya, pihak-pihak yang terlibat dalam, untuk membuat satu inovasi Iya, ini ya. Jadi heeh heeh. memang tentu saja ya memang, cyber inovasi kita dalam inovasi memang akan lebih baik kalau kita melibatkan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya gitu Iya, ya, Mbak, ya, heeh, Mbak Gita ya. iya. Oke baik Mbak Gita, ini berapa lama ini proses pembuatannya misalnya dari mulai penyiapan bahan Iya, sampai terciptanya, tas handmade, berbahan, tenun. tenun ini ya? Tergantung kesulitan, kalau, Mhm, yang pot seperti biasa ini, mhm, sehari bisa 10, oke, tapi kalau misalnya tasnya ada pakai kulit, ini beberapa hari. Karena oke, proses, kulit kan, eee, ada tahap-tahapnya gitu, oke, heeh. oke. Jadi memang juga tergantung, bahannya ya? Kerumitan, heeh, bahan, Bahan juga ya, jadi heeh. semakin dia, mungkin ada yang bahan yang sensitif ya, maksudnya, nggak bisa terlalu cepat Nggak karena kan bisa cepat, iya, kalau yang kayak kulit ini, untuk proses bikin talinya, mhm, sudah makan waktu 1 hari, 2 hari, karena oke. cet, jemur gitu. Oh, jadi Heeh. memang, prosesnya cukup panjang Iya, ya. heeh heeh. Oke, nah, dalam hal melakukan inovasi ini tentunya Mbak Gita pasti, pernah juga mengalami tantangan atau hambatan untuk mendapatkan satu inovasi ini. Bisa ceritakan? Heeh, kalau, eee, dari bahan baku Mhm, kalau dari bahan baku sendiri sih, mungkin ini karena keterbatasan dari pengrajin juga ya, mereka kan, oke. misalnya membuat, 1 motif ini hanya bikin nggak sampai 20 meter. Mhm, Jadi misalnya kita ada, orderan yang dalam jumlah banyak, oke. itu nggak akan bisa sama, motifnya, Motifnya ya, heeh, seperti itu. Terus oke. juga kalau untuk bahan baku seperti yang kayak resleting, kayak gitu, dan aksesoris lain ini kita masih supply dari Jakarta Mhm, atau Bandung. oke. Jadi itu perlu waktu untuk Iya pengiriman, betul, oke. jadi, nggak bisa dadak-dadakan banget, kecuali kita Mhm, memang di rumah ada stoknya, oke iya, bisa jadi cepet, tapi kalau dalam jumlah banyak,
kita harus pesan dulu, Oke. Jadi kalau untuk, pembuatan ini sini apakah ada, mesin khusus? Iya, mesin jahitnya khusus yang tebal, khusus untuk Oke, kulit heeh. dan mesin industri yang besar itu. Oke, Mhm. jadi tapi, itu tidak ini ya, maksudnya sudah tersedia ya, tidak dan apa, sangat membantu tentunya ya Iya, dalam heeh, proses penyelesaian iya ada. pekerjaan. Jadi memang ada juga, mesinnya ya seperti mesin Mesin jahit, jahit heeh, gitu mesin ya. jahitnya khusus yang tebal. Oke, Heeh. baik. Nah, tentu saja tantangan ini bisa diatasi ya, Mbak Gita? Insyaallah. Iya, Iya, karena kan memang, setiap pekerjaan pastilah ya pasti kita ada pasti halangannya, ada halangan tapi, sejauh ini masih bisa teratasi masih begitu bisa ya? insyaallah, heeh. Oke, baik. Nah, Mbak Gita, eee, apa, mungkin dari yang inovasi yang telah dilakukan ini mungkin masih ada yang ingin apa, untuk ke depannya masih ada ingin yang perlu dilakukan inovasi lagi agar supaya memang ini menjadi, suatu, apa, produk yang memang memiliki nilai, jual Mhm, yang tinggi ya dan tentunya ini akan membantu para pengrajin ya. mhm. Nah, ada lagi nggak hal yang memang harus, diperbaiki atau disempurnakan dalam inovasi ini? Iya mungkin dari kalau inovasi ini saya harus tetap belajar, untuk desainnya, Oke. eee, bi a as kita desainnya terus, mengembangkan hal-hal yang baru, Mhm. kemudian juga dari segi material, mungkin saya juga ingin lebih fokus ke yang ramah lingkungan, Oke. heeh, eee, dari limbahnya juga kan ya. Mhm. Nah, limbah-limbah kain ini juga saya, selalu kumpulkan supaya bisa digunakan kembali untuk jadi, produk handmade gitu. Oke. Heeh, jadi yang terbuang hanya sedikit sisanya, Iya. heeh. Dari Baik. sisa kulit, sisa kain-kain itu tetap saya, gunakan lagi dijahit kecil-kecil, itu Oke. mungkin jadi, membuat satu motif baru yang tas lain nggak ada gitu. Oke, Heeh, baik. Jadi memang, itulah ya karena inovasi ini menuntut kita menjadi jauh lebih kreatif ya iya, sebenarnya ya heeh, dan sangat baik sekali sebenarnya iya, kita jadi termotivasi untuk terus melakukan inovasi dari iya, inovasi satu menjadi inovasi-inovasi berikutnya begitu iya, Mbak heeh Gita kan. heeh, Oke Mbak Gita terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Nah ini sangat bermanfaat sekali. Ini juga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat mudah-mudahan, inovasi iya untuk terus melakukan inovasi iya. tentunya. Nah, sebelum kita mengakhiri mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada, tim-tim pendukung inovasinya? Ya, saya ingin mengucapkan, terima kasih, sebesar-besarnya yang telah mendukung kami sebagai IKM dari awal, kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, juga Dinas, Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, kemudian juga Dekranasda Sumatera Selatan, dan juga Bank Indonesia yang telah sangat mensupport kami sebagai IKM untuk diberi kesempatan, di berbagai acara, juga, diberikan pelatihan, mentoring, dan sebagainya yang sangat, bermanfaat, bagi ke kesuksesan, usaha kami yang ke depannya. Oke, Heeh. baik Mbak Gita, terima kasih atas kehadirannya di podcast, kami kali ini. Kami tunggu kehadirannya tentu saja dengan inovasi-inovasi yang terbarunya. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Oke Ya. oke. Baik, sampai inovasi, demikianlah perbincangan singkat kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif. Nah, bagi sahabat inovasi, tetap terus membudidayakan inovasi, teruslah bersemangat untuk berinovasi tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.